Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1988 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan biarlah firman Tuhan ini melawat dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ester pasal 9 ayat 18 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni Undih, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itu, hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat
bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika orang-orang Yahudi terbebas dari rencana jahat Haman yang berencana akan membantai atau memunahkan atau menggenosida semua orang-orang Yahudi di dalam pemerintahan Raja Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, memang sejak dari dulu banyak bangsa-bangsa tidak senang dengan kehadiran orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka orang yang diberkati Tuhan. Sehingga orang yang tidak diberkati merasa iri. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kejadian orang-orang Yahudi di Persia, di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Siapa yang gak senang dengan kehadiran orang-orang Yahudi? Haman. Haman sakit hati kepada Mordekai, dan dia merencanakan satu bentuk kejahatan yang luar biasa. Dia mau memunahkan semua orang Yahudi yang hidup di dalam kekuasaan Raja Ahasiweros. Saya melihat ini Hitler di zaman Ahasiweros, dia adalah Haman. Nah, saya teringat dengan firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan dari Tuhan kepada Abraham. Dan ini berlaku kepada keturunannya, yaitu anak janji, keturunan dari Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berlaku kepada Abraham dan terus kepada Ishak, Ishak kepada Yakub. Nah, kalau kita memberkati keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang adalah Israel ini, firman Tuhan ini berlaku buat kita. Kalau kita memberkati, kita akan diberkati. Kalau kita mengutuk, kita akan terkutuk. Ini berlaku. Kalau saudara berkata, oh ini nggak berlaku lagi, itu hanya berlaku kepada Abraham. Kalau begitu saudara tidak mengimani bahwa firman Tuhan ini menubuatkan dari sejak dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Tuhan berlaku. Kalau kita mengimani, itu berlaku, saudara, sampai sekarang, bahkan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini terjadi kepada Haman. Haman bukan diberkati karena apa? Karena dia mengutuk. Dia merencanakan hal yang jahat kepada umat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Haman terkutuk. Bukan hanya dia, tetapi ke-10 anaknya juga mati dengan cara yang sama. Mati di tiang sulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Haman. Haman ini merencanakan hal yang jahat. Bukan hanya saja kepada Mordekai, tetapi kepada kaum dari Mordekai, yaitu orang-orang Yahudi. Haman sangat benci kepada Mordekai, sehingga Haman memiliki rencana yang jahat sekali. Dia mau membunuh semua orang-orang Yahudi, kaumnya Mordekai. Apa rencana jahat Haman? Saudara dapat melihat dalam
Ester pasal 3 ayat 6, ayat 8 sampai ayat 10. Nanti saudara baca sendiri. Bagaimana rencana jahat dari Haman yang hendak memunahkan orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros. Haman juga merencanakan untuk menghukum Mordekai dengan cara yang sadis, yaitu mati di tiang sula. Itu rencana Haman buat Mordekai. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan membalikkan keadaan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Orang-orang boleh merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, jangan membalas kejahatan mereka. Tetap jalani hidup saudara dengan ketaatan pada firman Tuhan. Tuhan akan membalikkan keadaan. Orang-orang yang merencanakan kejatuhan saudara, mereka lah yang akan jatuh. Amin. Mereka yang berniat jahat untuk mencelakai saudara orang benar, kecelakaan itulah yang akan menimpa mereka. Saudara tetap setia ikut Tuhan. Tetap taat pada firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan membereskan. Perjalanan sudah membereskan semua musuh-musuh saudara. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Haleluya. Haman sudah merencanakan hari dan tanggal untuk mengeksekusi Mordekai dan orang-orang Yahudi. Saudara, hari dan tanggal di mana Haman akan melihat Mordekai mati di tiang sula yang dia buat. Dan orang-orang Yahudi dibantai habis. Tapi di hari itu, Tuhan balikan keadaan. Justru hari itu adalah hari duka cita buat si Haman. Beserta dengan 10 anaknya. Karena hari itu bukan Mordekai yang mati di tiang sula, tetapi Haman dan 10 anaknya yang mati di tiang sula. Dan semua pengikut-pengikut Haman mati dibantai semua, saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa hari duka cita bagi orang Yahudi Tuhan ubah menjadi hari sukacita buat mereka. Karena mereka yang tadinya sudah ditangkap, hendak dibantai, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa bagi umat-umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbanding terbalik dengan Haman. Hari sukacitanya diubah menjadi hari duka cita. Karena bukan hanya dia yang mati di tiang sula, tetapi 10 anaknya dan juga pengikut-pengikut Haman. Mereka yang mendukung undang-undang untuk membumi hanguskan orang-orang Yahudi. Mereka semua mati dibantai. Firman Tuhan ini menceritakan tentang Hari Raya Purim. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa itu Hari Raya Purim? Hari Raya Purim itu merupakan hari raya besar bagi orang-orang Yahudi untuk memperingati pembebasan kaum Yahudi dari Haman dan sekutunya yang hendak membunuh mereka di dalam kerajaan Persia di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hari Raya Purim ini adalah hari sukacita. Makanya firman Tuhan ini katakan harus mereka membuat makanan dan saling antar mengantar. Amin. Mereka harus berbagi dengan orang-orang yang tidak beruntung. Mereka harus memberi sedekah dan lain sebagainya. Sebagai ungkapan syukur mereka. Karena mereka sudah dibebaskan dari bahaya di zaman Raja Ahasiweros oleh orang jahat yang bernama Haman. Tahun 2023, Hari Raya Purim dirayakan tanggal 6 dan tanggal 7 Maret. Tanggal 2024 tahun depan dirayakan tanggal 23
dan 24 Maret, 2 hari. Seperti yang ditetapkan Mordekai dan Esther. Itu menjadi satu ketetapan bagi orang Israel sampai sekarang. Hari Raya Purim diperingati supaya apa, saudara? Supaya umat Tuhan percaya kepada penyertaan Tuhan. Amin. Supaya umat Tuhan melihat Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan pasti pelihara umat Tuhan. Amin. Haleluya. Hari Raya Purim diperingati supaya umat Tuhan tahu bersyukur karena pertolongan Tuhan atas umatnya sungguh nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat umatnya. Amin. Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Yahudi, bangsa yang menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan selamatkan mereka. Dan saya percaya, saudara, Tuhan penyelamat itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saudara, hanya ada satu jalan yang menuju rumah Bapa, yaitu surga yang kekal, di mana Tuhan mau saudara dan saya ada di sana. Satu-satunya jalan, percaya kepada Yesus, terima Dia, beri dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah Israel adalah penyelamat umatnya. Dan yang kedua, Tuhan adalah penolong bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan adalah penolong bagi umatnya. Dan itu terbukti kepada orang-orang percaya pada saat itu. Mereka diselamatkan. Padahal mereka mau dibantai, saudara. Mereka sudah tidak bisa lari. Tapi Tuhan tolong. Amin. Tuhan tolong. Haleluya. Dan yang ketiga kita dapat melihat, Tuhan adalah Allah yang memelihara, pemelihara saudara dan saya. Jadi saudara jangan khawatir, jangan takut walaupun kenyataannya kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, kita ada di dalam tekanan, kita ada di dalam teror dan sebagainya, saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Jangan takut. Tuhan pasti pelihara. Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Tuhan yang akan menjaga, melindungi saudara dan saya. Dan yang terakhir, dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat Tuhan kita adalah Allah breakthrough, penerobos. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi sangat tertekan. Mereka ketakutan karena mereka betul-betul akan dibantai pada saat itu. Tapi saudara lihat, Tuhan buat terobosan. Amin. Tuhan balikan keadaan. Sehingga orang yang berbuat jahat kepada mereka justru mereka yang celaka. Tapi orang-orang benar, umat Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Karena Tuhan kita Allah yang penerobos. Dia menerobos kepada benteng-benteng musuh, kepada kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga Tuhan membalikkan keadaan. Hari duka cita menjadi sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan takut. Walaupun mungkin saudara sama seperti dengan orang Yahudi pada saat itu. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Allah penyelamat. Dia akan menolong kita. Dia memelihara kita. Dia akan melindungi kita. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan menerobos. Semua yang tertutup Tuhan akan bukakan. Bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk anak kami terkasih, Komang Boy Petra Dendeng Mawuntu, Tuhan memberkati dia. Di hari ini dia berulang tahun yang ke-12, Tuhan memberkati baik dalam pertumbuhan, pendidikan, cita-citanya. Tuhan berkati dia. Tuhan kabulkan semua. Dan Tuhan mempersiapkan dia menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi anak kami terkasih dan semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal 12 hari lagi kita akan berbagi kasih dalam usia renungan pagi hari ke-2000. Saudara yang mau menabur untuk mensukseskan acara ini, berbagi paket Natal kepada orang-orang yang ada di luar sana, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank BNI di nomor rekening 1619570788. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, dan yang belum tetap dukung doa, daya, dan dana untuk mensukseskan kegiatan kita menjelang hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.